Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asisten Laboratorium Pembukaan Besaran Listrik, dan di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang praktikum daya dan faktor daya. Kami akan memperkenalkan alat apa saja yang digunakan. Sebelumnya, saya Aisyah Safira. Dan saya Fadil Laksono. Pertama, untuk praktikum daya dan faktor daya, kita akan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk praktikum ini. Pertama, terdapat eksperimen transformer sebagai supply AC. Ini merupakan ampermeter AC untuk mengukur arus AC tentunya. Ini merupakan wattmeter untuk mengukur daya, ini voltmeter untuk mengukur speed. Ini adalah voltmeter untuk mengukur tegangan AC, ini frekuensi. Dan ini merupakan motor kapasitor sebagai indikator untuk menguji power faktor yang akan kita uji pada praktikum ini. Dan ini merupakan kabel menghubungkan dari masing-masing alat. Ini merupakan multimeter, dan ini merupakan tensiometer untuk mengukur putaran dari motor kapasitor ini. Selanjutnya akan ada 3 pengukuran yang dilakukan dalam praktikum daya dan faktor daya. Yang pertama, pengukuran dengan 1 kapasitor, kemudian dengan 2 kapasitor, dan tanpa kapasitor. Langsung masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama, kita siapkan semua alat yang akan digunakan, sudah tersedia di sini. Kemudian yang kedua, kita mulai merangkai alat tendangan yang digunakan dengan menggunakan kabel lembut. Sebelum merangkai, pastikan semua alat sudah dikalibrasi. Kemudian rangkai semua alat sesuai dengan gambar rangkaian dan pastikan semua terhubung dengan benar. Dan kepada praktikan, silakan dijelaskan pada poin pembahasan fungsi dari alat-alat yang digunakan ini. Dilihat dari gambar rangkaian ini, pastikan kalian memahami input dan outputnya. Dan praktikan bisa merangkai dari sisi sebelah kanan atau eksperimental transformer maupun dari sisi sebelah kiri atau dari motor kapasitor. Yang penting kalian memahami input dan outputnya. Untuk sekarang pertama kita mau stop kontak. Pastikan eksperimental ini dalam keadaan normal. Kemudian kita aktifkan On. lalu Motor kapasitor sudah bisa berputar, itu artinya ini berfungsi dengan baik. Kita akan mengecek motor kapasitor ini dengan secara kesinambungan. Bisa dilihat putarannya mengikuti eksperimental yang diinput atau tegangan yang diinput. dan dapat lihat juga pada fungsi normal. Mari kita lihat rangkaiannya lebih dekat, kurang lebih seperti ini. Pastikan semua input dan outputnya terhubung dengan benar dan kabel juga dalam keadaan baik. Pada ampermeter terdapat 3 jenis pengali dalam pengukurannya, dan kita menggunakan jenis yang pengali 5. Kita pasangkan ke pengali 5. Selain itu ada pengali yang 10 dan 20, tetapi kita menggunakan salah satunya saja, pengali 5. Dan pengukuran yang kita pakai yang skalanya 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya.
Kemudian di voltmeter, kita mengukur tegangannya dengan pengali 150. Berarti kita menggunakan pengukuran yang tengah. Skalanya yang tengah. Oke. Jika kita lihat pada rangkaian motor kapasitor, ini menggunakan satu kapasitor. Hanya CA yang baru di input. Dan untuk pengukuran pertama, kita menggunakan 2 kapasitor dulu. Kabel yang ini kita ganti karena tidak bisa di-jumper. Dan kita hubungkan kapasitor yang satu atau kapasitor A ke kapasitor B secara seri. Kurang lebih seperti ini. Begitupun dengan ujung kapasitor yang lain. Di CA dan CB-nya kita hubungkan. Dan kurang lebih inilah rangkaian untuk pengukuran dengan 2 kapasitor. Untuk pengujian pertama, kita hidupkan eksperimental transformer, kemudian input tegangan secara perlahan, dan silakan kalian lihat arah jarum pengukurannya, berapa input tegangannya, dan berapa hasil arusnya, silakan dilihat dan catat. Kemudian ini dayanya, faktor dayanya, lagging atau leading, frekuensi, dan putaran pada motor kapasitor, berapa RPM, silakan dicatat. Pengukuran yang kedua juga sama, dihidupkan kembali karena sebelumnya dimatikan. Jadi prosesnya dimatikan dulu baru dihidupkan dan dinaikkan lagi tegangannya secara perlahan. Silakan dilihat berapa percobaan kedua pada pengujian dengan 2 kapasitor ini. Berapa input tegangannya dicatat kembali. Ini masih dengan 2 kapasitor. Sudah. Kemudian ini hasil arusnya, daya, faktor dayanya, lagging atau leading sama saja, dan ini frekuensinya, dan ini hasil putarannya. Pengujian yang ketiga, input tegangannya berbeda lagi, masih dengan 2 kapasitor. Baik. Perhatikan baik-baik berapa hasilnya, arusnya, dayanya, cosp-nya, frekuensinya, dan putaran pada motor kapasitornya. Dan ini disesuaikan ya, jadi kalian bisa lihat tadi tegangannya semakin naik atau semakin turun. Jadi kalau dilihat dari tachometer itu kan berubah-ubah angkanya. Kalian sesuaikan saja. Ini pengujian keempat. Tegangannya diinputkan kembali. Dan hasil arus seperti ini. Berapa ampere, berapa watt, berapa cosp-nya atau faktor dayanya. Frekuensi tetap sama sepertinya, dan RPM-nya atau putarannya berapa. Kemudian ini pengujian yang terakhir untuk 2 kapasitor. Perhatikan baik-baik pengukurannya di tengah. Lalu ini hasil arusnya, dayanya, faktor dayanya, frekuensi, dan putarannya. Perhatikan di layar tachometer. Setelah pengujian menggunakan 2 kapasitor, kemudian yang selanjutnya kita menggunakan pengujian dengan 1 kapasitor.
Jadi kita melepas kabel yang terhubung ke CB dan hanya menggunakan yang CA saja. Kurang lebih seperti ini. Ini merupakan rangkaian dengan satu kapasitor. Selanjutnya kita langsung melakukan pengujian yang pertama, menghidupkan eksperimental transformer. Sama caranya, kita menginputkan kembali tegangan, kemudian nanti didapat arusnya, didapat Kospi-nya, frekuensinya, RPM-nya, dan juga dayanya. Kalian catat secara berurutan hasil yang didapat. Dan pada pengujian kedua ini juga melakukan 5 kali input tegangan, sama seperti ketika 2 kapasitor tadi. Dan nanti ada satu lagi pengujian, yaitu tanpa menggunakan kapasitor. Dan pastikan kalian benar-benar teliti dalam melihat angka yang ada di pengukuran ini. Dan tujuan dari praktikum daya dan faktor daya ini sendiri, yang pertama yaitu kita akan mengetahui jenis-jenis daya yang ada pada rangkaian AC ini apa saja, dan kita bisa mengetahuinya dari hasil data yang kita dapat, kemudian kita melakukan perhitungan, dan untuk semua format laporan akhirnya nanti akan di-share, dan kalian akan mengetahui jenis daya apa saja yang didapat setelah melakukan pengujian ini. Kemudian yang kedua, kalian akan mengetahui apa pengaruh penambahan kapasitor dalam praktikum ini, apakah dapat memperbaiki daya dan faktor daya atau tidak, atau pengaruhnya seperti apa, di situ nanti kalian jelaskan. Kemudian yang ketiga, pengaruh putaran pada motor kapasitor itu seperti apa terhadap daya dan faktor daya. Nanti setelah dapat hasil dari semua pengujian, kalian bisa melakukan perhitungan, kemudian analisis grafiknya, dan melakukan pembahasan yang kalian dapat. Kemudian langsung kita masuk ke jenis pengujian yang ketiga, yaitu tanpa kapasitor. Jadi semua yang terhubung ke CA itu dilepas. Seperti ini. Karena ini bisa dilepas, yang bawah tidak terhubung dengan CA. Jadi kita ganti saja yang atasnya masuk ke U1. Seperti ini untuk tanpa kapasitor. Pengujiannya sama, menghidupkan eksperimental kembali, kemudian menginput tegangan secara perlahan, didapatkan hasil arus, dayanya sekian, kemudian Kospi, frekuensi, dan tidak terjadi putaran pada motor kapasitor. Silakan kalian jelaskan kenapa tidak terjadi putaran. Yang kedua juga sama, tegangannya kita naikkan dari sebelumnya.
Ini juga tidak terjadi putaran. Ada dua perbedaan pada pengujian tanpa kapasitor ini, terutama perbedaannya terletak pada dayanya yang dihasilkan, dan pada motor kapasitor itu tidak terjadi putaran. Jadi silakan dijelaskan dalam poin pembahasan kenapa itu bisa terjadi. Demikianlah praktikum daya dan faktor daya yang sudah dipraktikkan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum.